Di antara barisan makhluk bercahaya yang diciptakan sebelum waktu mengenal hitungan, berdirilah satu sosok yang namanya bukan sekadar panggilan, melainkan pertanyaan abadi. Sayapnya tidak mengepak karena angin, melainkan karena perintah. Tatapannya tidak memantulkan amarah, melainkan keteguhan yang tak bisa digoyahkan oleh kegelapan. Ketika kekacauan pertama kali berani menantang tatanan langit, tidak semua malaikat maju. Namun satu sosok melangkah tanpa ragu. Ia tidak mengklaim diri sebagai yang terkuat, tetapi seluruh langit mengenalnya sebagai yang paling setia. Seruannya menggema seperti hukum kosmik, siapakah yang seperti Allah? Nama itu adalah Mihael. Dalam kitab-kitab suci, ia disebut Panglima, Pelindung, Penjaga, dan Pembela. Namun di balik gelar-gelar itu, tersembunyi makna yang lebih dalam. Mihael adalah simbol bahwa kekuatan sejati lahir dari ketaatan, bukan kesombongan. Mihael berasal dari bahasa Ibrani Mihael, yang berarti, siapakah yang seperti Allah? Ini bukan pujian, melainkan penyangkalan terhadap segala bentuk kesombongan kosmik. Nama ini menegaskan bahwa tidak ada makhluk, setinggi apapun kedudukannya, yang dapat menyamai Tuhan. Dalam ruang fiksi, nama Mihael bukan sekadar identitas, melainkan sumpah langit. Ia adalah garis pemisah antara mereka yang taat dan mereka yang memberontak. Setiap kali nama itu disebut, ia mengingatkan bahwa kekuasaan sejati tidak pernah berdiri sendiri. Berbeda dengan makhluk-makhluk yang jatuh karena ingin menjadi seperti Tuhan, Mihael justru berdiri karena menolak gagasan itu. Ia tidak menginginkan singgasana, tidak mengejar pujian, dan tidak pernah menuntut pengakuan. Inilah sebabnya Mihael tidak digambarkan sebagai pencipta hukum, melainkan penjaga hukum. Ia adalah malaikat yang kekuatannya tumbuh dari kesadaran akan batas dirinya. Nama Mihael menjadi pesan universal, bahwa keagungan tertinggi justru terletak pada kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kitab Wahyu membuka tabir salah satu konflik paling dahsyat dalam kosmologi suci, peperangan di surga. Naga besar, lambang kekacauan dan pemberontakan, bangkit menentang tatanan ilahi. Di hadapannya berdiri Mihael dan bala tentara malaikat. Pertempuran ini bukan sekadar kisah fisik, melainkan simbol perlawanan antara kebenaran dan kebohongan. Naga melambangkan kesombongan yang ingin menggantikan Tuhan, sementara Mihael melambangkan kesetiaan yang menolak kompromi. Pedang Mihael digambarkan menyala, bukan karena amarah, tetapi karena mandat ilahi. Setiap gerakannya adalah perintah, bukan impuls. Ia berperang bukan untuk membuktikan diri, melainkan untuk memulihkan keseimbangan langit. Kemenangan Mihael bukan sekadar kemenangan militer, tetapi kemenangan prinsip. Cahaya tidak bernegosiasi dengan kegelapan. Dalam ruang fiksi, peperangan ini menjadi pengingat bahwa setiap zaman memiliki bentuk naga-nya sendiri, dan kebenaran selalu membutuhkan penjaga. Keagungan Mihael justru terlihat saat ia menahan diri. Dalam surat Yudas, diceritakan bahwa Mihael berdebat dengan iblis mengenai jasad Musa. Namun ia tidak menghujat, tidak mengutuk, dan tidak menghakimi. Alih-alih menggunakan kuasanya, Mihael berkata sederhana, "Tuhan menghardik engkau." Kalimat ini menunjukkan bahwa bahkan malaikat tertinggi pun tidak melampaui hak Tuhan untuk menghakimi. Sikap ini menjadikan Mihael berbeda dari figur-figur lain yang jatuh, karena merasa berhak menentukan kebenaran sendiri. Ia tahu batasnya, dan justru di sanalah kekuatannya. Dalam perspektif ruang fiksi, ini adalah pelajaran spiritual yang dalam. Kekuatan sejati bukan pada kemampuan menyerang, melainkan pada kemampuan menahan diri. Mihael mengajarkan bahwa ketaatan seringkali lebih kuat daripada dominasi. Dalam kitab Daniel, Mihael disebut sebagai salah satu pangeran utama surga dan pelindung umat Allah. Ia digambarkan turun tangan ketika umat berada dalam tekanan dan kesengsaraan. Tradisi Yahudi mengenalnya sebagai pangeran Israel, advokat surgawi yang membela bangsanya di hadapan kekuatan dunia dan pengadilan ilahi. Ia bukan sekadar penjaga, tetapi pembela aktif. Dalam Talmud dan teks mistik,
Mikhael juga digambarkan membawa sifat belas kasih. Ia menimbang amal, membela jiwa-jiwa, dan berdiri di sisi mereka yang tertindas. Perannya menunjukkan bahwa keadilan ilahi tidak dingin dan kejam, melainkan berpihak pada yang benar. Bagi ruang fiksi, Mikhael adalah simbol bahwa di balik sejarah manusia, ada pertarungan sunyi yang tidak selalu terlihat. Dalam Islam, sosok ini dikenal sebagai Mikail. Al-Quran menyebut namanya bersama Jibril sebagai malaikat agung yang dimuliakan Allah. Berbeda dengan perannya dalam peperangan langit, Mikail dalam Islam bertugas mengatur hujan, rezeki, dan kesuburan bumi. Ia adalah malaikat rahmat, bukan penghancur. Hujan yang turun, tanaman yang tumbuh, dan keseimbangan alam dipahami sebagai bagian dari tugas Mikail atas izin Allah. Ia menjadi perantara kasih Tuhan kepada makhluknya. Dalam ruang fiksi, ini dipahami sebagai sisi lain dari keadilan ilahi. Tuhan tidak hanya menghancurkan kejahatan, tetapi juga memelihara kehidupan. Pedang dan hujan, dua simbol berbeda, satu kehendak. Kristen, Yahudi, dan Islam menggambarkan Mikhael dengan peran berbeda, namun pesan yang sama. Ia selalu berada di pihak kebenaran, keadilan, dan kehendak Tuhan. Dalam ikonografi, Mikhael sering digambarkan membawa pedang dan timbangan. Ini melambangkan bahwa setiap perbuatan akan ditimbang, dan tidak ada ketidakadilan yang luput. Di zaman modern, Mikhael tidak hanya hidup dalam kitab, tetapi dalam simbol moral. Ia menjadi suara nurani yang mendorong manusia untuk berdiri di pihak yang benar. Ia mengingatkan bahwa keberanian tidak harus keras, dan kekuatan tidak harus sombong. Dalam ruang fiksi, Mikhael adalah jembatan lintas iman yang menyatukan nilai universal. Kisah Mikhael bukan sekadar cerita tentang malaikat dan langit. Ia adalah cermin bagi manusia. Ia menunjukkan bahwa keberanian sejati lahir dari kesetiaan, dan kemenangan sejati lahir dari keadilan. Di dunia yang sering dikuasai kebisingan dan kebencian, Mikhael mengajarkan keteguhan tanpa amarah. Ia mengajarkan bahwa melawan kejahatan tidak selalu berarti menyerang, tetapi menolak untuk menjadi bagian darinya. Setiap tindakan kecil yang adil, setiap pilihan yang benar, adalah bentuk keberpihakan pada cahaya. Dalam arti itu, setiap manusia dipanggil menjadi penjaga kecil di dunianya masing-masing. Dan mungkin, di sanalah pertanyaan Mikhael kembali bergema, bukan di langit, tetapi di hati kita. Siapakah yang seperti Allah?